Nah, di sini di aturan NWC ini contoh misalkan kemarin sudah saya jelaskan ya kalau di ini contohnya ini jadi yang dimasukkan jadi yang diisi dulu itu yang pojok kiri dulu. Jadi ini kan nilai biaya transportasinya, nanti kita mau mengisi XIJ-nya, seperti itu. Coba dibaca sekilas dulu, nanti takutnya saya langsung ke sini kalian nggak paham maksud saya. Seperti itu. Coba dibaca sekilas saja dulu PPT-nya 5 menit untuk masalah ini apa istilahnya sampai di aturan NWC ini. Nanti baru saya ini kan biar enggak ngulang-ngulang. Okay. Oke, sudah dibaca? Sudah dibaca ininya? Sudah, Bu. Halo? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, oke. Kalau sudah, jadi di sini Anda intinya kan menentukan variabel keputusan sebagai solusi awalnya itu berapa gitu kan? Jumlah yang mau didistribusikan dari pabrik ke gudang atau ke distributor itu berapa seperti itu. Nah, tadi yang aturan NWC itu kan dialokasikan di pojok kiri atas dulu. Jadi kalau misalkan seperti ini, ada tabel seperti ini, maka yang ini itu merupakan nilai biayanya. Jadi misalkan 50 di sini biaya dari P1 ke G1 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya di sini yang baris akhir ini merupakan jumlah permintaannya. Jumlah permintaan dari setiap gudang seperti itu. Kemudian yang kolom ini S ini merupakan kapasitas masing-masing pabrik.
Nah, di sini untuk aturan NWC, maka yang dimasukkan dulu itu adalah yang pojok kiri. Nah, di sini antara demand atau permintaan dengan kapasitas itu kan besaran kapasitas. Maka yang dimasukkan nilai yang lebih kecil, yaitu permintaannya 400 ini masuk di sini. Nah, kalau sudah di sini 400 masuk di sini, otomatis permintaannya jadi habis kan, karena sudah dipenuhi seperti itu di gudang 1. Otomatis sisa kapasitas di pabrik 1 itu menjadi berkurang 400. Jadi di sini menjadi 400. Yang ini jadi 400. Nah, kemudian otomatis yang di sini jadi dicoret. Seperti itu. Nah, ini dicoret, otomatis pojok kirinya ini kan sudah ditutup seperti itu. Pojok kirinya bergeser di sini. Gitu. Nah, kalau sudah dilihat juga antara kapasitasnya dengan permintaannya. Nah, karena kebetulan sama 400, di sini juga 400, maka diisi di sini 400. Otomatis di sini 0, di sini juga 0. Tapi yang perlu diingat adalah Anda harus mencoretnya hanya salah satu, jangan dua-duanya meskipun itu 0. Karena nanti variabel keputusan yang ada nilainya, maksudnya ada nilainya di sini yang dimasukkan nilainya di misalkan contohnya 400 itu XIJ-nya yang ada berdasarkan hasil NWC tadi itu menjadi variabel basis seperti itu. Nah, misalkan ketika Anda mau mencoret, misalkan yang Anda coret kebetulan di sini 0, kemudian di kolom yang kedua ini juga 0, maka misalkan Anda mencoret bagian barisnya, otomatis di sini kan belum dicoret. Nah, pojok kirinya itu ada di sini. Di P2G2, kolom 2, baris 2. Maka di sini harus diisi. Diisi berapa? Ketika di sini D-nya 0, kemudian S-nya 600, maka di sini harus diisi 0. Tapi 0 di sini dengan 0 yang ini itu berbeda. Yang di sini merupakan variabel basis, sedangkan yang ini bukan variabel basis. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Maksud saya? Atau masih bingung? Halo? Masih memahami, Bu. Oke. Boleh saya lanjutkan atau masih memahami? Ini saya hapus dulu aja biar enggak. Boleh, Bu. Oke, baik. Jadi kalau misalkan tadi yang saya bilang bahwa
mencoretnya salah satu saja. Kalau yang sudah dicoret, otomatis dia tidak dikenai lagi aturan NWC tadi. Jadi ditutup seperti itu. Nah, kebetulan yang di sini kemarin saya mencontohkan yang dicoret itu adalah yang kolom. Jadi misalkan ini yang saya coret kolom dulu karena sama-sama 0, maka ini saya coret, otomatis di sini tinggal 400, tetapi yang di sini 500. Yang di sini 0 gitu ya, yang di sini 500. Kemudian kan pojok kirinya ada di sini, di P1G3. Nah, karena di sini 0 dan di sini 500, maka di sini ditulis 0. Ditulis 0. Nah, baru ini dicoret seperti itu. Ketika ini dicoret, otomatis sini dicoret, pojok kirinya tinggal yang di sini turun ke bawah seperti itu. Nah, di sini yang D-nya 500, kemudian S-nya 600, maka diisi 500. Di sini tinggal 100. Otomatis karena di sini yang D untuk G3 itu adalah 0, maka ini dicoret, pojok kirinya bergeser ke sini. Seperti itu. Dan seterusnya sampai habis. Dan saya tekankan lagi, yang harus diingat bahwa antara permintaan dan suplai itu harus sama. Ketika tidak sama, maka harus diseimbangkan. Di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa untuk menyeimbangkan ketika D sama S-nya itu tidak sama, itu menggunakan kolom atau baris dummy dengan ditambahkan nilai biaya transportasinya untuk baris ataupun kolom dummy itu nilainya masing-masing 0, seperti itu. Itu kira-kira. Nah, ini jadi yang 50 kali 400. Jadi ini 400, 400, kemudian 0, 500, 100, 300, dan 800 ini adalah menjadi variabel basisnya. Dan jumlah variabel basis itu besarnya, kalau misalkan di sini ada 3 baris dan 5 kolom, berarti 3 ditambah 5 dikurangi 1, jadi ada 7. Kalau misalkan Anda salah mencoret itu tadi, misalkan Anda coret dua-duanya, ketemunya variabel basisnya adalah 6 saja, dan itu berarti ada salah di situ, harusnya 7 gitu. Baik, kira-kira sampai di situ ada yang mau ditanyakan atau sudah paham mungkin sebelum saya lanjutkan ke LC dan FAM? Oke, tidak ada ya? Saya lanjutkan, boleh? Boleh, Bu. Oke, sekarang kalau aturan LC, bedanya aturan LC dan NWC hanya memulainya saja. Kalau NWC tadi yang dimasukkan duluan adalah
pojok kiri atas. Kalau LC ini yang dimasukkan adalah yang biaya paling rendah, biaya paling kecil, seperti itu. Nah, caranya sama kayak NWC tadi. Kalau sudah 0, sisanya sudah 0, maka harus dicoret seperti itu. Nanti cari lagi yang kecil lagi seperti itu. Ini kalau LC saya rasa lebih jelas saya menuliskannya. Jadi misalkan di antara semua ini yang paling kecil adalah biayanya 30. Maka di biaya 30 ini kita masukkan seoptimal mungkin. Jadi misalkan ini supply pada baris 1 adalah 800, kemudian demand pada kolom kelima atau G5 adalah 800, maka sama-sama 800, masukkan saja di sini 800. Otomatis di sini D-nya sudah terpenuhi semua, nilainya 0 dan kapasitas juga sudah habis untuk memenuhi. Jadi sisanya juga 0. Maka ketika sama-sama 0 antara baris dan kolom, pilih salah satu. Anda boleh mencoret barisnya atau mungkin kolomnya. Sama saja hasilnya nanti. Gitu. Nah, ini contohnya yang saya coret adalah barisnya. Otomatis di sini masih tertulis ini ya, masih belum dicoret, otomatis dia masuk menjadi pilihan gitu. Nah, di sini kan ada yang kita karena yang baris pertama dicoret, maka pilihannya adalah di baris kedua dan baris ketiga. Anda pilih lagi mana yang paling kecil. Di sini kebetulan yang paling kecil ada 40 dan 40-nya kebetulan ada 3. Anda boleh memilih salah satu di antara 3 ini. Misalkan yang Anda pilih yang ini. Misalkan yang 40 ini. Dimasukkan saja. Di sini karena sisa 0, kemudian di sini 1100 ini tadi, maka di sini harus diisi. Nah, diisinya berapa? Diisinya adalah 0. Seperti itu. Jadi, baru ketika ini 0 ini menjadi basis, baru ini dicoret. Atau misalkan saya nggak mau milih yang di sini, milih yang ini, baris kedua, kolom 1. Nah, ini boleh Anda memilih yang 40 di sini. Nah, ini ada 400, kemudian di sini ada 600, maka yang dimasukkan di kolom 1 baris 2 ini adalah 400. Kemudian sisa dari permintaan 0, kemudian yang kapasitas jadi 200, maka yang dicoret adalah yang kolom 1. Maka pilihannya tinggal yang di sini. Begitu seterusnya. Sampai hasilnya Anda lihat di slide 18. Nah, di sini ketemu hasilnya seperti ini. Nah, meskipun tadi saya bilang kalau di slide ini saya langkahnya adalah yang 40 ini dulu, bukan yang 40 di sini. Tapi nanti hasilnya akan sama. Bahwa nanti di 40 yang ini ada nilai 0 sebagai variabel basis. Gitu. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke form. Tidak ada? Masih memahami, Bu. Tidak ada ya?
Baik, kalau tidak ada, kayaknya saya lanjut saja ke metode FAM. Atau nanti kalau misalkan masih bingung, saya sudah share videonya ya. Nanti mungkin Anda lihat lagi. Kalau misalkan masih dari video itu juga belum jelas, nanti tolong bisa tanya di grup WA seperti itu. Baik, yang untuk aturan FAM. Ini intinya mungkin Anda bisa baca sendiri yang ini. Jadi cara metode FAM itu yang pertama adalah Anda menghitung setiap kolom maupun setiap baris selisih dua biaya transportasi yang paling kecil. Seperti itu yang pertama. Kemudian dari situ kan ada nilai selisih masing-masing baik kolom maupun baris. Nah, nanti Anda pilih yang paling besar selisihnya itu yang dijadikan target untuk diisi kolomnya. Nah, baris mana yang mau diisi, misalkan yang dipilih adalah kolom, maka baris mana yang diisi, yaitu baris yang biayanya terkecil, seperti itu. Nah, itu terus sampai semua terpenuhi. Jadi, kalau metode FAM itu pertama, Anda menentukan setiap selisih di kolom maupun baris. Contoh kolom pertama, biaya terkecil, dua biaya terkecil pertama dan kedua yaitu 40 dan 50. Maka selisihnya adalah 10. Kemudian yang kolom kedua. Kolom kedua ini selisih yang pertama, biaya terkecil pertama dan kedua adalah 40 dan 70. Maka selisihnya 30. Dan seterusnya di sini juga di baris. Baris juga demikian. Misalkan yang di sini di baris pertama itu ada 30 dan 50, maka selisihnya 20. Baris kedua 50 dan 40, selisihnya 10. Nah, setelah semua dihitung selisihnya, baru dicari yang terbesar. Yang terbesar kebetulan di kolom kedua. Nah, di kolom kedua itu Anda lihat mana yang paling kecil biayanya, maka dialokasikan barang itu di situ, seperti itu. Jadi misalkan yang di sini, ini yang paling kecil di kolom kedua adalah 40, maka diisi di situ, di yang 40 ini. Jadi antara 400 dan 1100, maka diisi 400. Di sini sisa 0, sedangkan yang 1100 sisa 700. Nah, habis itu kolom kedua berarti karena sudah habis permintaannya, maka di sini ditutup seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kalau yang sudah ditutup, maka selisihnya sudah tidak usah dihitung lagi. Kita cari selisih semuanya lagi, baik kolom maupun baris, kecuali yang sudah ditutup. Nah, yang sudah ditutup kebetulan kolom kedua tadi, maka selisih untuk kolom pertama tetap, kolom kedua tetap, kolom ketiga dan kolom 4 dan 5 tetap seperti itu. Berikutnya yang baris pertama ini tetap. Nah, baris ketiga awalnya kan tadi 40 dengan 40. Nah, baris ketiga berubah jadi 40 dan 60.
sisa 20. Nah, kebetulan di sini yang sisa 20 ini ada 2. Nah, ketika ada 2 seperti ini, maka yang dipilih yang alokasinya besar seperti itu. Di sini ada 800, sedangkan yang di sini 700. Maka yang dipilih yang 800. Nah, hari 800 ini maka dipilih biayanya yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 30 di baris pertama ini. Maka dialokasikan, kebetulan demand-nya ada 800, maka diisi 800. Otomatis yang di sini ada 0, di sini ada 0. Ini saya salah ya, harusnya ini tidak ditutup dulu. Saya misalkan milih yang di sini, yang apa? Saya milih yang baris dulu seperti itu. Maka di sini ditutup otomatis, baris pertama ini ditutup, dan yang ini tidak perlu dihitung selisihnya lagi. Nah, saya lanjutkan seperti ini. Maka yang yang kolom pertama awalnya tadi 50 dan 40, karena yang 50 ini ditutup, otomatis selisihnya menjadi 80 dan 40. Hasilnya adalah 40. Begitu seterusnya, caranya seperti itu. Nah, dari semuanya ini, selisih yang tersisa ini, yang paling besar adalah yang kolom pertama. Otomatis kolom pertama inilah yang diisi dan dicari yang paling kecil biayanya di kolom pertama, yaitu 40. Kita lihat permintaannya ada 400 dan ininya ada 600. Otomatis di sini biar enggak bingung, di sini saya tulis yang sudah habis, saya tulis 0 gitu ya di bawahnya. Saya coret. Di sini otomatis 0. Sini 0, kemudian yang ini tadi juga saya coret sisa 0. Nah, yang ini tadi awalnya 600, karena diisi 400, sisa 200. Jadi yang 600 ini dicoret jadi 200 seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang belum paham untuk metode FAM sebelum saya lanjutkan ininya, langkahnya untuk metode FAM. Dilanjut, Bu. Oh, yang ini dicoret juga. Seperti itu. Oke. Baik, saya lanjutkan di slide ini saja. Nah, ini kan tadi sudah ya, sudah terpenuhi gitu ya, otomatis ini tidak perlu dihitung lagi selisihnya.
Nah, karena ini ditutup, ini juga ditutup, tinggal ini, tinggal 6 kotak ini saja. Otomatis yang di sini di kolom ketiga tetap selisihnya, ini juga tetap yang di sini baris 2 awalnya 60 40 menjadi 60 50. 60 50. Jadi di sini hasilnya 10. Kemudian yang berikutnya yang di sini tetap 60 40. Nah, dari sini maka yang dipilih adalah yang kolom ini. Baris ya. Baris ini karena paling besar yaitu 20. Lalu Anda memilih yang paling kecil di baris ketiga, yaitu di sini adalah 40. Ini tadi sudah habis ya. Sudah habis juga, tapi belum ditutup karena yang sudah ditutup adalah yang baris pertama. Jadi ini nilainya tadi 0 juga. Nanti saya perbaiki PPT saya biar Anda tidak bingung. Nah, di sini 0, di sini 700, maka alokasinya adalah 0 seperti itu. Biar ini adalah basis. Seperti itu, kemudian berarti ini ditutup. Yang sebelah ini ditutup, otomatis ini tidak lagi dihitung selisihnya. Tinggal 4 kotak ini sama 70 60 sama, yang di sini 70 60. 70 dikurangi 60. Sedangkan yang di sini 60 dikurangi 60. Maka yang dipilih antara yang ini atau yang di sini. Alokasikan yang besar. Di sini 500, di sini 200. Maka yang dipilih adalah yang bagian ini, kolom ketiga, yaitu 500 isikan di biayanya yang paling kecil, yaitu 60. Maka di sini di kolom ketiga ini diisi 500. Seperti ini. Nah, kalau di sini 500, otomatis ini habis. Kemudian yang di sini tinggal 200 itu. Nah, kemudian ini berarti karena sudah habis diisi 0, tinggal ini. Nah, 60 ini karena posisinya sudah tidak ini lagi ya. Jadi maksudnya tidak ada yang dibuat untuk selisih. Jadi dialokasikan saja, di sini 200, di sini juga 200. Itu. Jadi semuanya terpenuhi. Kita lihat basisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Baik, sampai di sini kira-kira untuk metode FAM ada yang ditanyakan. Jadi ketika aturan ini mana yang menghasilkan biaya paling kecil antara NWC, LC sama FAM seperti itu. Kalau dilihat hasil dari FAM itu adalah 1.100.000, sedangkan LC
itu juga sama 1.100.000, sedangkan NWC itu adalah 1.430.000. Jadi NWC ini paling lemah ya dibandingkan LC maupun FAM seperti itu. Tapi kalau secara algoritmanya itu paling mudah adalah NWC memang. Tinggal geser-geser saja. Oke, ada yang mungkin ditanyakan sebelum saya akhiri? Atau dilanjutkan ke mencari optimasi dari solusi awal? Atau ini saja? Aturan form tadi ya. Bagaimana Bapak-Bapak, Mbak, Mas? Halo? Ini mendengarkan saya kan, bukan mendengarkan suara dangdutan. Bentar Bu, masih memahami Bu. Oke. Iya, insya Allah saya share lagi di ini, di GC. Baik, eh, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya kira cukup ya, atau masih ada yang mau ditanyakan? Kok dari tadi diam? Oh, tidak ada Bu. Sudah paham? Tidak ada ya? Berarti sudah paham? Tolong dikerjakan ya tugasnya ya. Terserah Anda menggunakan aturan yang mana untuk mencari solusi awal.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham ini. Insya Allah, Bu. Sip. Oke, mungkin hari ini cukup dulu. Jangan lupa tugasnya. Kalau masih ada ini yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup WA ya. Mungkin hari ini cukup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam semuanya. Selamat berlibur juga. Selamat malam, Bu.